Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang deep learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Di tengah kita telah hadir Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kita akan mendengarkan perspektif edukasi dari beliau, dari Prof, tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam deep learning. Prof, untuk mengawali perbincangan, barangkali perlu diterangkan kepada pemirsa kita, sebetulnya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan deep learning, Prof? Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Sahabat perspektif, ya memang saya kira perbincangan kita selalu menarik akhir-akhir ini, itu kalau dikaitkan dengan bagaimana kita menerapkan konsep pendekatan pembelajaran deep learning, Ya. yang oleh Pak Menteri selalu dinyatakan akan menjadi salah satu role model ketika proses pembelajaran itu dilakukan, meskipun sampai hari ini kita belum mendapatkan kurikulum yang kira-kira apakah penyesuaian dari kurikulum Merdeka atau ada kurikulum baru. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya ini sesuatu yang sudah amat lama dikenal oleh teman-teman, terutama ketika kurikulum Merdeka ini diterapkan. Menjadi sangat penting karena pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sebenarnya itu memperhatikan atau mempertimbangkan segala macam keunikan-keunikan yang ada pada proses atau dalam ekosistem pembelajaran. Mulai dari bagaimana sesungguhnya kemampuan awal anak-anak kita, bagaimana gaya belajarnya yang berbeda, bagaimana tingkat psikologi dan kondisi latar belakang anak-anak yang berbeda, dan ketika ini dijadikan sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah proses pembelajaran, itulah yang kita maksud dengan pembelajaran atau pendekatan berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang menekankan pada bagaimana sesungguhnya pembelajaran itu berpusat pada siswa, murid atau siswa. Ya, bagaimana pembelajaran itu kemudian mempertimbangkan keunikan yang saya sebut tadi. Nah, inilah yang kemudian relate dengan deep learning yang hari ini menjadi sesuatu yang akan menjadi role model ketika proses pembelajaran itu dilakukan. Akan menjadi kebijakan. Akan menjadi kebijakan, betul Pak Ari. Karena secara konseptual, meskipun ada hubungannya, Prof, tapi deep learning dan diferensiasi sebagai satu pendekatan pembelajaran, Prof, itu punya karakteristik yang boleh jadi berbeda, Prof. Iya, betul. Nah, pertanyaannya yang kira-kira penting untuk pemirsa kita pahami, Prof, sebetulnya deep learning ini yang kita tahu punya punya kompetensi yang ingin dicapai, baik secara teori maupun pengembangannya di Indonesia, itu seperti apa, Prof? Ya, jadi baik Pak Ari, saya sebut tadi di awal bahwa sebenarnya relate sekali antara deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu titik tekannya belum pada bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan secara mendalam dengan instrumen-instrumen yang kemudian memang mewakili bahwa ini proses pembelajaran mendalam, itu belum kelihatan di diferensiasi. Nah, di deep learning itu sebenarnya sudah masuk pada kategori proses pembelajaran yang betul-betul mendalam, Pak Ari. Jadi proses yang membuat anak-anak tidak hanya menghafal, tapi mereka memahami
mereka bisa berpikir secara kritis, mereka bisa menyelesaikan sebuah persoalan dengan problem solvernya, dan itu dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, dalam suasana ekosistem sekolah yang kemudian sangat mendukung. Nah, kalau kita lihat teorinya Pak Ari, sebenarnya deep learning ini itu dikemas dalam berbagai kemasan proses pembelajaran oleh Michael Pollan dan kawan-kawan. Sebenarnya deep learning itu dirancang dengan tujuan agar hasil pembelajaran itu bisa tercapai dalam 6 kompetensi global. Jadi ada 6C di situ. Pertama, kita bisa menyebut misalnya karakter. Kemudian yang kedua adalah kewarganegaraan atau citizenship. Kemudian yang ketiga adalah collaboration. Kemudian yang keempat itu communication. Kemudian kelima itu adalah kreativitas, dan yang keenam itu critical thinking atau berpikir kritis. Nah, inilah yang sebenarnya filosofi awalnya deep learning, Prof. Deep learning itu secara teori. Nah, sekarang ketika ini masuk di Indonesia, nah nampaknya tidak cukup dengan 6 kompetensi itu. Ada pengembangan. Oleh berbagai pengembang yang kita baca, penyampaian Pak Menteri itu dikemas menjadi 8 kompetensi atau 8 profil lulusan deep learning di Indonesia. Di Indonesia, khusus di Indonesia. Kalau boleh menyebut yang pertama itu proses pembelajaran yang memang melahirkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang tidak ada di secara teori tadi Pollan itu. Nah, kalau di kita, konsep negara kita, konsep Indonesia, di pendekatan deep learning itu keimanan dan ketakwaan itu harus ada. Terus yang kedua kurang lebih sama, citizenship, kewargaan. Kemudian yang ketiga adalah penalaran kritis. Kemudian yang keempat kreativitas. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi. Keenam mandiri. Kemudian yang ketujuh adalah kesehatan. Dan kedelapan itu komunikasi. Nah, ada 2 aspek yang sebenarnya itu ditambahkan. Dari 6 menjadi 8. Yang pertama yang saya sebut tadi itu keimanan, ketakwaan, kemudian kesehatan. Nah, ini penting sekali sebenarnya untuk mencoba mendesain agar tujuan pembelajaran versi Indonesia itu memperhitungkan itu. Beda tadi kalau di Pollan itu yang 6 kompetensi itu atau 6 aspek itu tidak dihitung. Kalau ini 2 itu dihitung. Dalam pandangan Prof, 2 hal ini menjadi tambahan, itu apa alasan utamanya, Prof, sehingga diperlukan? Itu yang membedakan sebenarnya, Pak Ari. Saya sebut tadi bahwa secara teori memang ada 6 kompetensi global. Versi Indonesia, versi kita, itu ada 8. Nah, menjadi penting keimanan dan ketakwaan itu relate dengan tujuan pendidikan nasional kita. Memang ada. Ada. Jadi tujuan pendidikan nasional itu disebut sukses, bisa kita capai. Salah satu takarannya, salah satu ukurannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandat undang-undang dasar dan mandat undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Nah, itu pertama. Kemudian sehat. Sehat itu adalah bagian yang saya kira memang tidak boleh kita pisahkan. Secara fisik tetapi yang kita masuk sehat di sini itu sehat lahir batin. Nah, inilah yang menjadi salah satu model kompetensi atau profil lulusan deep learning. Nah, harapannya seperti itu, Pak Ari. Karena dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, Prof. Ada jiwa yang sehat. Betul. Karena masing-masing punya profil lulusan yang diharapkan, Prof, baik secara teoritik maupun diharapkan menjadi kebijakan nanti di Indonesia, Prof. Kira-kira dalam konteks Indonesia di masa-masa akan datang, Prof, bagaimana merelevansikan 2 konsep, karena kita mau mengaitkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Prof. Betul. Itu bagaimana relevansinya, Prof, kaitannya? Jadi dari tadi pembicaraan awal kita, Pak Ari, memang kita ingin menghubungkan bahwa sebenarnya deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi ini
sesuatu yang boleh kita pisahkan, sesuatu yang boleh kita bedakan, tapi tidak bisa kita pisahkan. Dari aspek-aspek kalau kita kaji, aspek-aspek yang ada dalam deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saling mendukung. Ya. Jadi boleh pembelajaran berdiferensiasi mendukung deep learning, boleh jadi juga, atau bisa kita katakan deep learning ini mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, ada beberapa aspek yang menurut saya menjadi penghubung antara deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, kalau kita lihat, Pak Ari, deep learning itu kalau kita lihat yang utuh dari teori dengan praktek yang ada dalam ruang-ruang kelas itu, ya memang mengharuskan teman-teman pendidik atau guru itu pertama, dia harus memperhatikan sebenarnya seperti apa kemampuan awal anak-anak kita. Nah, itulah sebenarnya yang membuat mengapa proses pembelajaran yang mendalam itu tidak boleh lanjut kalau tidak ada pemahaman awal terhadap kemampuan awal para peserta didik. Nah, itu bisa diklaim prakteknya ketika guru melakukan apresepsi misalnya. Yang kedua, harus juga difahami bahwa ya karena anak-anak ini keunikannya berbeda, karakternya berbeda, bahkan tingkat kecerdasannya berbeda, bahkan jenis kerjasannya tidak sama, sehingga kesulitan belajar itu pasti ada. Nah, guru harus paham. Tidak boleh dia memahami bahwa ya sudah saya ngajar aja. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu yang tadi tidak akan pernah kita melakukan proses pembelajaran mendalam karena tidak melewati proses memahami atau memperhatikan kesulitan belajar anak-anak. Kemudian yang ketiga, Pak Ari, minat. Ini juga penting. Minat itu salah satu strategi yang bisa dipakai oleh guru untuk kemudian menentukan katakanlah model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang dia mau terapkan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kondisi psikologi siswa. Anak-anak kita ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Pak Ari. Dari katakanlah latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan masyarakat yang tidak sama, yang kemudian itu bisa secara paralel mempengaruhi psikologi siswa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam deep learning itu supaya tercapai dengan maksimal atau optimal, ya guru harus memperhatikan gaya belajar anak-anak kita. Nah, gaya belajar ini kan penting, Pak Ari. Nah, kalau ini yang difahami dengan baik, maka tentu saja prakteknya teman-teman guru itu kan memberikan proses transformasi pembelajaran dengan pendekatan yang tidak boleh sama antara setiap individu. Nah, ketika proses pembelajaran dengan pendekatan, dengan strategi yang berbeda dari kondisi satu kelas misalnya, itulah yang kita masuk dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Benar-benar, Pak Ari, tekanan utamanya pembelajaran berdiferensiasi dari olahan yang tadi di deep learning itu berpusat pada murid. Tidak lagi berpusat pada guru-gurunya. Nah, inilah yang kemudian juga memang kalau kita lihat dalam pelaksanaannya, Pak Ari, ya relate dengan deep learning tadi, berbagai sumber belajar, berbagai media, strategi, model yang macam-macam, bahkan asesmennya juga yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian menghubungkan, merelevansikan antara deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu, Pak. Jadi meskipun berbeda, tapi agar tujuan pembelajaran tercapai, ini harus dicari titik temu. Iya, betul. Apa yang menghubungkan agar ini bisa optimal pembelajarannya. Prof, dua konsep ini, dua pendekatan tadi, berdiferensiasi, mendalam. Karena tentu strateginya yang selama ini itu pasti berbeda, Prof. Nah, sebetulnya bagaimana agar guru di dalam menjalankannya itu mendapatkan strategi yang ketemu, Prof, antara berdiferensiasi dengan mendalam. Baik, Pak Ari. Jadi memang relevansi antara deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi ini
ini sangat sangat erat Pak Ari. Ya. Kalau kita lihat secara teori kan sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini itu bisa kita bisa pisahkan pada 4 strategi pelaksanaan pembelajarannya. Ya. Pertama, ya dari sisi konten. Jadi ada diferensiasi konten. Ya. Artinya apa? Konten-konten pembelajaran yang dipakai oleh teman-teman guru itu benar-benar harus bisa memperhatikan seperti apa sesungguhnya gaya belajar peserta didik atau murid. Jadi konten berbeda karena keunikannya siswa. Iya, karena siswa yang harus sama-sama mendalam, Prof. Iya, harus inilah yang nanti ada hubungannya dengan deep learning di belakang. Itu yang pertama Pak Hari. Terus yang kedua dari di sisi proses. Jadi diferensiasi proses, bahwa proses pembelajaran yang ada itu karena keunikan yang beragam, dari sumber belajar yang beragam tadi, dari gaya belajar yang beragam, maka gaya atau strategi itu atau metode yang dipakai oleh guru juga harus beragam. Iya. Mewakili keanekaragaman, keunikan dari siswa. Ya. Nah, itu harus bisa dari sisi proses harus terwakili. Kemudian yang ketiga itu dari sisi produk. Nah, kita tahu Pak Ari, kalau dari konteks diferensiasi produk pembelajaran yang dipakai oleh anak-anak kita misalnya, itu benar-benar ya katakanlah misalnya gini, dari konteks sederhana misalnya materi sebuah konsep itu tidak boleh hanya mengambil dari satu sisi. Ya. Tapi benar-benar harus mengambil dari banyak sisi sehingga diferensiasi produknya memang itu kelihatan. Ya. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, Pak Ari, itu dari sisi diferensiasi lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini tentu kalau mau dimaksimalkan, Pak Ari, itu tentu tidak hanya di dalam kelas dilakukan, tapi juga di luar kelas. Nah, guru harus mampu memilah kapan pembelajaran itu di dalam kelas dan kapan harus di luar kelas. Nah, hubungannya dengan deep learning, kita tahu tadi dari awal secara teori kan kalau deep learning pembelajaran mendalam. Ya. Untuk mendukung pembelajaran mendalam ini, ada 3 subsistem pendekatan yang harus dipakai untuk memastikan agar diferensiasi tadi dari konten sampai ekosistem belajar tadi ini, maka dia harus memenuhi, tinggal melihat, katakanlah pembelajaran itu berkesadaran, pembelajaran yang kemudian memang melahirkan sebuah konsep. Jadi dalam konteks misalnya anak-anak belajar konsep, dia bisa paham konsep itu karena dia merasakan, dia bisa melihat, dia bisa merespon sesuatu itu karena tidak terlalu jauh, atau setidaknya dia relate dengan pikiran dengan yang dirasakan anak-anak kita. Mindfulnya bekerja di situ. Iya, sehingga mindfulnya bekerja. Ya. Nah, yang kedua, ya pembelajaran bermakna. Ya, saya bilang tadi ketika ekosistem belajar ini supaya bermakna, kalau dalam konteks deep learning-nya Pak Ari, kadang harus dalam kelas, kadang juga di luar kelas. Nah, pembelajaran bermakna kalau seperti itu bisa kelihatan di sana. Ya. Nah, kita belum bicara dari sisi diferensiasi prosesnya yang tadi, strategi yang kedua tadi itu. Nah, kalau prosesnya itu memang dilakukan secara secara variatif terhadap keunikan siswa, maka metode dan pendekatan yang dipegang guru itu kan, yang dipegang atau dipakai oleh guru itu kan macam-macam. Nah, ketika itu dilakukan, maka relate dengan pembelajaran menyenangkan, bermakna. Nah, yang ketiga baru menyenangkan. Nah, gabungan antara diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk, kemudian ekosistem lingkungan belajar. Kalau ini digabung, diintegrasikan dengan baik, maka dipastikan pembelajaran itu akan menyenangkan. Nah, inilah sebenarnya inti dari relevansi antara deep learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi kehadirannya sesungguhnya tidak untuk memisahkan, tapi untuk kemudian saling mendukung. Ya. Sehingga tidak ada alasan
katakanlah dengan kurikulum yang akan datang tidak lagi dipakai kurikulum Merdeka, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk kemudian mengabaikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah keniscayaan. Dan menurut saya, teman-teman ini sudah relatif kuasa itu. Dari sekian waktu beberapa tahun ini, ya istilah ini marak atau familiar di kurikulum Merdeka, dan ketika kurikulum ini berganti nanti, menurut saya, kalaupun itu berubah nama, setidaknya konteks dan konten pembelajaran berdiferensiasi tidak hilang. Ya, jadi jangan hitam putih melihat, Prof. Iya, betul. Bahwa ini sudah berganti kurikulum, tapi substansinya pembelajaran berdiferensiasi tetap harus diterapkan. Karena itu sekali lagi, Pak, itu keniscayaan. Iya, tidak mungkinlah kurikulum apapun yang dipakai oleh guru. Kurikulum yang diterapkan misalnya di negara kita, ya pembelajaran di planning dengan berdiferensiasi itu ya harus memperhatikan bagaimana karakteristik siswa. Faktanya siswa sangat unik, bagaimana kesulitan belajarnya, bagaimana minatnya, bagaimana gaya belajarnya, itu kan tidak mungkin hilang itu. Niscaya. Iya, niscaya, betul. Prof, sebagai penutup, memang deep learning ini sekalipun rasanya tidak pernah cukup untuk membicarakannya. Iya, betul. Tapi paling tidak untuk topik kita pada episode kali ini tentang deep learning, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai edukasi kepada pemirsa kita, barangkali bisa diberikan catatan-catatan khusus, Prof. Ya, baik Pak Ari, sebagai edukasi kita dengan topik yang menurut saya sangat penting ini, di saat kita lagi menantikan kabar kapan diimplementasikan kurikulum yang baru atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Pertama, Pak Ari, saya ingin mengatakan bahwa ketika Pak Menteri, yang hari ini kemudian saya kira sudah banyak juga satuan pendidikan, kementerian kita juga banyak mengundang teman-teman guru misalnya atau kepala sekolah untuk sosialisasi deep learning ini. Satu hal yang pasti, Pak Ari, bahwa dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini, sebenarnya proses paradigma pembelajaran sedang berubah. Itu harus dipahami oleh guru. Proses paradigma pembelajaran dari guru ke siswa itu sedang berjalan, dan menurut saya teman-teman guru itu harus tanda petik menyiapkan dirinya. Kalau dulu ketika proses pembelajaran berdiferensiasi misalnya dijalankan, Pak Ari, dengan banyak konten-konten pembelajaran yang ada, itu tidak langsung dalam konsep pembelajaran mendalam, maka ketika pembelajaran mendalam deep learning ini dilakukan, maka paradigma pembelajarannya itu tidak boleh. Itu sudah istilahnya kalau dulu mungkin 180 derajat, kalau ini sekarang 360. Itu harus ekstrim. Nah, ini harus dipahami oleh guru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Ari, saya kira tidak boleh juga kita nafikan bahwa di tengah peradaban teknologi yang semakin maju, sumber belajar itu tidak lagi tunggal sumbernya dari guru. Teman-teman harus sadar, teman-teman guru terutama, mereka harus sadar bahwa sumber belajar itu sudah semakin banyak. Artinya, keinginan untuk menjadikan diri sebagai sumber belajar satu-satunya itu pelan tapi pasti harus ditanggalkan. Karena yang pertama tadi, Pak Ari, sumber belajar itu di mana-mana sekarang. Nah, oleh karena sumber belajar itu bermacam-macam, tugasnya teman-teman guru itu adalah memastikan sumber belajar itu berkualitas. Artinya bisa dipertanggungjawabkan ketika memberi contoh, ketika memberikan sebuah konsep, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir saya melihat, Pak Ari, memang sekali lagi fokus pada teman-teman guru, luangkan waktu, luangkan kesempatan, ikuti pelatihan, ikuti model pelaksanaan workshop atau apapun namanya untuk meningkatkan kapasitas, karena pendekatan pembelajaran deep learning ini akan segera running, dan menurut saya kita akan terlambat
Kalau kemudian di saat sekarang ini baru kita mencari di mana harus belajar, sementara anak-anak kita ini kan tidak berhenti belajar. Ya. Anak-anak kita yang ada hari ini, ya meskipun misalnya dia akan digunakan nanti di semester berikut, tapi setidaknya saya ingin mengatakan bahwa teman-teman guru harus sadar kompetensi ini harus di-upgrade. Ya. Mereka harus memastikan bahwa untuk pembelajaran mendalam deep learning ini bisa optimal, satu kata kunci, guru harus menguasainya. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas perspektif pencerahan yang diberikan. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Terima kasih sekali lagi Prof atas pencerahannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.